Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hidroponik semuanya. Pagi ini Senin tanggal 15 April 2024, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman selada myrtle di usia 15 HST yang pada waktu tanggal 7 ini bulan 4 2024 proses pindah tanamnya pada malam hari, dan pertumbuhannya alhamdulillah ini serempak ya teman-teman. Lihat, teman-teman bisa lihat. Sekarang saya akan mengecek tanda nutrisinya, karena setelah 15 hari tandon ini berkurang sekitar 70 liter yang berkurangnya dari kapasitas total 120 liter. Tandon ini menggunakan toren 250 liter, cuman ini dikasih lubang di samping, bagian samping toren, karena untuk mengejar output yang turun dari ujung instalasi ini. Jadi total kapasitas untuk toren 250 ini tidak full 250, hanya sekitar 120 liter saja teman-teman ya. Kita cek kadar ppm nya, saya sudah ambil TDS multifungsi. Sini dimana ada ppm, ada EC, ada pH, ada salinitas sama ORP ya. Oke, saya akan mengecek berapa ppm dan pH yang didapat untuk di hari ke 15 teman. Saya haul ppm nya di 921 teman-teman, berarti cukup meningkat dari 650-an, ini meningkat jadi 921. Jadi peningkatannya sekitar 300 ppm ya. Saya akan coba cek pH nya. Nah, untuk pH juga meningkat jadi 7,00 dari pH 6,00. Saya akan menambahkan air tandonnya, akan menstabilkan lagi di angka sekitar 700 sampai 850 ml, dan pH nya akan saya setting kembali di angka 6 ya pH nya teman-teman, supaya pertumbuhan selada myrtle di usia 15 HST ini bisa tumbuh maksimal ya. Kita cek dulu ini akarnya, apakah akarnya sehat, bersih. Nah teman-teman bisa lihat nih, akarnya sehat, bersih, menandakan bahwa pertumbuhan selada ini cukup optimal ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat akarnya bersih, dan daun-daunnya juga bersih dari jamur ya. Alhamdulillah, meskipun sekarang di bulan April ini masih sering terjadi hujan lebat ya yang cukup lama. Oke, ini di sini ada satu instalasi lagi di sampingnya. Ini usia sama ya teman-teman, untuk usia selada myrtle-nya sama, cuman waktu pindah tanam hanya beda sekitar 3 hari teman-teman. Saya akan mengecek lagi ppm-nya. ppm-nya juga sama, waktu pindah tanam ini saya disetting di sekitar 650-an, dan saya akan cek sekarang apakah ada meningkat atau menurun. Nah ini ppm-nya 723 teman-teman, berarti peningkatannya tidak dari settingan awal ppm 650, ini di 726, jadi hanya sekitar 70 ppm peningkatannya. Beda lagi dengan instalasi yang sebelah ya. Saya akan cek pH nya.
Nah, teman-teman juga bisa lihat ini pH-nya di 6,6 aja. 6,7 teman-teman. Beda dengan tadi yang samping, itu peningkatannya menjadi 7, berarti naik 50 poin dari settingan awal ppm. Settingan awal pH di angka 6, sekarang peningkatannya 1 ya pH-nya. Kalau yang ini hanya 0,70. Kita lihat akarnya. Nah, alhamdulillah akarnya juga putih bersih, menandakan pertumbuhan seladanya optimal ya. Supaya pertumbuhan selada ini bisa optimal ya teman-teman. Ini serempak juga, alhamdulillah pertumbuhannya serempak. Oke teman-teman, saya akan mengisi tandon dari air nutrisi 2 instalasi ini. Nah, untuk sumber air baku yang saya pergunakan untuk tanaman hidroponik yang ada di kebun hidroponik Ajis ini, saya menggunakan air pump ya teman-teman. Saya akan ngambil langsung untuk mengisi tandon instalasi hidroponik. Saya memakai selang ini saya langsung isi ke sini. Nah, langsung ke tandon ya teman-teman. ppm air baku yang ada di lokasi kebun hidroponik Ajis, saya menggunakan air baku langsung dari air PDAM. Kita cek pH-nya berapa. Nah, pH-nya di angka 7 teman. Untuk ppm air bakunya di bawah 100, berarti cukup bagus teman-teman. Cuman pH-nya masih di atas 7. Mungkin dari penggunaan kaporit yang terlalu tinggi biasanya mengakibatkan si pH airnya jadi tinggi. Ini saya sedang mengisi air tandon menggunakan air pump yang langsung dari sumbernya ya. Saya akan mengisi sampai batas itu air yang turun dari output. Oke, kita tunggu sampai penuh teman-teman. Oke teman-teman, ini tandonnya sudah terisi penuh ya. Yang sebelah kiri juga sudah terisi penuh. Saya akan mengecek kembali ppm nutrisi yang ada di tandon, supaya nanti saya bisa menambahkan ppm atau menambahkan pekatan nutrisinya sesuai ya, tidak berlebihan. Saya akan mengecek dulu ini ppm yang instalasi sebelah kanan. Tadi di awal di 900-an. Nah, sekarang di angka 683. Ya, teman-teman, kita cek pH-nya lagi untuk memastikan nanti settingannya seperti apa. Masih di angka 7 ya, teman-teman. Oke, kita cek yang sebelah kiri. pH-nya naik ternyata setelah ditambahkan air bakunya menjadi angka 7. Kita cek lagi ppm-nya. ppm-nya menurun di angka 56,4. Nah, berarti saya akan mencoba menambahkan dulu pekatan nutrisinya di 200 mili ya. 200 mili A dan 200 mili B. Saya akan masukkan dulu, menambahkan pekatan nutrisi ke tandon yang sebelah kiri. Ini adalah nutrisi JSH Mix ya, produksi dari teman saya.
yang A berwarna merah menggunakan FeNH, dan yang B ini warna hijau menggunakan mikro majemuk atau pita plek. Aduk-aduk dulu supaya tidak ada endapan di dasarnya. Aduk-aduk sampai merata. Ini saya proses penambahan air nutrisinya biasa melakukan di pagi hari ataupun sore hari. Teman-teman jangan melakukan penambahan nutrisi itu pada saat siang hari, karena pada saat siang hari biasanya suhu meningkat dan kadar ppm dan pH nya juga ikut meningkat. Karena pada saat pagi hari dan sore hari suhu tandonnya sudah normal, jadi kadar ppm dan pH nya juga stabil. Kita cek ppm nya. Nah, di angka 764. Berarti saya ini kelebihan sedikit teman-teman ppm nya 700. Oke, nanti saya akan cek kembali setelah benar-benar tercampur semua, karena tadi masih ada air yang ada di instalasi talangnya. Saya akan mengisi di tandon yang sebelah kanan. Tadi di angka 700-an ya. Nah, saya hanya akan menambahkan sedikit aja, sekitar 100 ml supaya tidak terlalu tinggi ya. Dari awal tadi 900, mungkin hanya saya akan menambahkan sekitar menjadi 800 sampai 850 ppm aja. Kita aduk sampai rata. Ambil lagi yang B. Diamkan dulu beberapa menit supaya benar-benar tercampur semua. Nah, ini yang sebelah kanan kiri. Kita cek kembali ppm nya apakah sudah berubah atau masih tetap di 700. Nah, teman-teman bisa lihat 768. Oke, kita cek pH-nya. Nah, alhamdulillah ini pH-nya ternyata setelah penambahan pupuk Abemik yang baru, pH-nya bisa turun di angka 6,28. Ini harusnya masih di batas optimal untuk pH-nya, tapi nanti saya akan disetting di 6,0 ya. Yang ini masih di angka 6,6 teman-teman. Jadi masih cukup tinggi pH-nya. Nah, ini teman-teman 788. Saya akan setting di angka 700 sampai 800 ppm saja teman-teman. Untuk kedua instalasi ini saya setting di angka 788 ya. pH-nya akan saya setting di 6,0. Dan yang ini juga sama. Saya akan setting ini di ppm di 768. Cuma beda sedikit ya teman-teman. Ya. pH-nya tetap sama, saya akan setting di angka 6,0. Nah, untuk menyeting pH di kebun saya biasa menggunakan ya asam nitrat ya. Ini lihat teman-teman,
Ini asam nitrat ini saya beli di toko kimia yang ada di wilayah saya ya. Saya akan menambahkan asam nitrat ini untuk fungsinya untuk menurunkan pH air ya. Jangan terlalu dekat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini terjadi asap yang keluar dari asam nitrat ini. Kalau terhirup oleh kita, ini akan mengakibatkan pernapasan kita akan terganggu. Jadi diusahakan asap ini hilang dulu, baru kita proses pengadukan. Untuk menurunkan pH dengan menambahkan asam nitrat ini, teman-teman bisa sedikit-sedikit dulu ya, karena asam nitrat yang saya gunakan ini masih dalam bentuk biang yang kadar persentasenya masih di atas 65%. Kalau teman-teman menggunakan asam nitrat yang sudah diturunkan kadar persentasenya, teman-teman bisa lebih baik ya, lebih aman buat kita cek pH-nya apakah sudah ideal di angka 6. Bisa lihat teman-teman, pH-nya menurun dari angka 6,6 tadi 6,3. Berarti masih kurang sedikit ya teman-teman. Saya akan menambahkan lagi. Kita cek lagi. Nah, teman-teman bisa lihat pH-nya turun di angka 5. Ya, karena ini masih belum tercampur rata, mungkin nanti pH-nya akan sedikit naik lagi. Oke, ya kita tunggu saja dulu sebentar sampai benar-benar rata tercampur. Sama ya, kita masukkan dulu sedikit-sedikit untuk asam nitratnya. Oke, pH-nya sudah di angka 5,6 teman-teman. Oke teman-teman, kita cek setelah nunggu beberapa menit. Kita cek pH-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, pH-nya di angka 5,9. Cukup optimal lah ya. Cek lagi ppm-nya. Nah, ini ppm-nya sekitar 800 ya. Ternyata lebih 50 dari target tadi yang saya bicarakan. Tadi saya sempat berbicara bahwa saya akan setting di angka 700 sampai 750. Ternyata ini tadi saya lebih memasukkan kata nutrisinya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita lihat nanti 1 minggu ke depan pertumbuhan selada yang sebelah kiri ini seperti apa. Di setting di 800 ppm dan di setting di pH 5,9. Kita cek yang sebelah kanan. Nah, untuk ppm-nya di 829. Kita akan cek pH-nya. Nah, ternyata saya ngasih asam nitratnya terlalu banyak teman-teman, jadi pH-nya di 5,28. Tapi nggak apa-apa, nanti juga mungkin siang atau sore hari pH-nya akan meningkat biasanya. Ya, masih kadar toleransi lah pH di 5,25. Nanti juga saya akan melihat bagaimana pertumbuhan dari selada myrtle yang ada di instalasi sebelah kanan. Oke teman-teman.
sudah beres pengisian tandon dari 2 tandon yang ada di instalasi atas rumah saya ini ya. Sudah disetting ppm-nya, sudah disetting pH-nya ya. Sudah selesai rutinitas di pagi hari, pengecekan ppm, penambahan air tandon, penambahan pekatan nutrisi, dan pengecekan pH di tandon nutrisi yang ada di kebun hidroponik Ajis yang berada di atas rumah. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar atau sharing-sharing tentang budidaya tanaman hidroponik, teman-teman bisa chat di kolom komentar atau teman-teman juga bisa WA langsung di nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti bisa update video-video terbaru yang ada di channel ini. Salam sehat, salam hijau, salam hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.